Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana. Alhamdulillah para penyimak majelis taklim dunia yang Allah, pada hari ini bertemu kembali melanjutkan ujian pengajian dan mudah-mudahan pengajian kita ikuti pada hari ini senantiasa diridhoi Allah, menjadi wasilah kita untuk besok di akhirat kumpul. Selanjutnya sebelum kita ini seperti biasa bacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita silakan dari dalam kepada para ahli bait, sahabat, kepada para tabiin, tabiin, para oleh dan ilmu alifin ya, ilmu fasirin, kepada seluruh antara khusus kepada kita pun ya Tuhan sama Anullah bima dulu nih mbak sorry pada para orang tua kita, saudara kita, lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya pada pertemuan pagi pada kita pada tempat yakni tempat sidik jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa amsadaka wa duhum wa bikum fid darain amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi iki bab istiki kang tetep ing dalam mertelaake temen utawa jujur. Bab menerangkan tentang kejujuran, sungguhan. Jadi titik itu sangat penting dalam akhlakul karimah, dalam membentuk sebuah akhlakul karimah atau ahwal qalbi untuk memperbaiki akhlak kita atau hati kita. Maka syarat utama kita harus punya sifat sidik, sifat jujur. Sidik atau jujur itu apa? Di dalam syarahnya dijelaskan istiwa usyri wal alaniyah wal ghaibah.
sidik ini adalah uh, antara ketika dalam keadaan sendiri atau keadaan ramai, sama saja, baik sendiri atau di depan orang banyak, baik dia itu apa yang ada di dalam zahirnya, apa tingkah lakunya itu sesuai selaras dengan apa yang ada dalam batinnya. Itu namanya sidik. Biarlah takdziba ahwalul abdi akmalahu, biarlah takdziba ahwalul abdi akmalahu wala akmaluhu ahwalahu. Dan dengan gambaran bahwa dia itu tidak mendustai, tidak membohongi apa yang ada di zahirnya ini dengan apa yang ada. Intinya selaras atau sama, konsisten antara zahir dan batin, antara hati dan apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, juga konsisten ketika dia itu sendiri atau di depan banyak orang, lihat banyak orang. Itu adalah sifat sidik, jujur. Ini penting sekali, sangat penting sekali ini dalam bahwa agar kita bisa mencapai makom ikhlas. Jadi makom ikhlas itu terlebih dulu harus melalui sifat sidik ini. Nanti kalau kita sudah bisa mengamalkan sidik, mengamalkan kejujuran, apa yang kita lakukan itu selaras apa yang ada kita dalam keadaan sendiri atau keadaan banyak orang, kita sama sikap kita, perilaku kita, ini nanti bisa menumbuhkan sifat ikhlas. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina, wahai wong, pira-pira wong kalian, amanu kang padha iman sapa Allah, itaku padha setya sapa sira kabeh Allah ing Gusti. Wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku ma'as-shadiqina, bareng ane pira-pira wong kang. Surat At-Taubah ayat 109. Dalam Al-Quran jelaskan Allah firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian itu bersama dengan orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang konsisten. Artinya konsisten di dalam apa? Fil imani wal ubudi. Jadi dalam hal iman dan di dalam hal komitmen. Ubudi dengan komitmen. Harus kita jujur dalam hal komitmen dan dalam hal keimanan. Iman kepada Allah dan menentu dengan dia. Pun selanjutnya, wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala was-shadiqina was-shadiqat, disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Di ayat jelasnya itu panjang nih, ini tidak ada di ayat kita mal awal nati wa innal awal nati sampai akhir ya. Shadiqina was-shadiqati, dan orang-orang lan piro-piro wong kang temen, piro-piro wong lanang kang temen waspada lan piro wadon kang laki-laki yang jujur, perempuan yang. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, walau sadaqallaha lakana khairan lahum.
sodaku mongko lamun ngestokake sopo alladzina, kalau sodaku mongko lamun benerake ngestokake, lamun jujur, lamun konsisten mereka, Allah ing Gusti Allah lakana mongko yakti ana apa sidik iku khairon luwih bagus lahum kedue ala yang surat Muhammad ayat 20. Ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung atau yang menjelaskan tentang sifat sidik atau sifat konsisten. Seperti tadi di awal disinggung bahwa sifat sidik ini sangat penting sekali kita menghiasi diri kita dengan hal yang lain. Maka salah satu yang perlu utama setelah kemarin tobat, sabar, dan sidik. Wa amal ahadis, selanjutnya wa amal ahadis itu anak putai piro-piro hadis yang menerangkan tentang sidik, tentang hadis. Iku fal awalu mongko utai kang pertama, yang pertama iku An Ibnu Mas'udin den riwayatake saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhipun Kanjeng Nabi, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indahu kon wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indahu kadzdzab. Mananipun inna sidqa sak temene sifat temen, sifat jujur, sifat konsisten iku yahdi bisa nekake objek ilal birri maring sifat jujur itu bisa mendatangkan atau bisa berakibat atau bisa membuahkan kebaikan. Kebaikan di sini maknanya ada dua nih. Al-birru di sini ada yang mengatakan birru ini adalah ismun jami'un lil khair. Nama yang di situ atau kalimat yang mengumpulkan makna kebaikan itu al-bir. Kalimat yang mengumpulkan segala kebaikan. Kebaikan dalam hal apapun, kebaikan dalam hal ucapan, kebaikan dalam tindakan, kebaikan dalam dalam maisha, dalam apa saja kebaikan disebut al-bir. Wakila, dan ada yang mengatakan al-bir dalam ini al-jannah. Sifat jujur, sifat konsisten itu bisa membuahkan atau bisa mengantarkan pemiliknya. Nah, dan ini kita selanjutnya wa innal birra, selanjutnya wa innal birra lan sak temene kebagusan iku yahdi bisa nuduhake, bisa memberi menunjukkan ilal jannati maring wa. Sedangkan kebaikan sendiri itu bisa memberi petunjuk, memberi jalan atau memudahkan jalan kita tersebut. Wa inna rajula lan sak temene wong lanang iku layas duku yakti temen sapa rajul hatta yukaba sehingga den catet den tulis sapa rajul indallah ing dalem sandinge Allah dikon ing wong kang. Wa innal kadhiba lan sak temene sesungguhnya seorang laki-laki itu sungguh jika dia itu konsisten, maka sehingga dia itu nanti insya Allah akan termasuk catat atau dimasukkan ke dalam golongan sidik, mendapat predikat sidik,
orang yang jujur. Tadi nggih, jujur di sini maksudnya antarane halul batin, antara kata hati dengan tindakan dengan komitmen itu sama selaras. Atau ketika sendirian di kamar, sendirian atau banyak ini namanya. Wa innal kadhiba lan sak temene goro berbohong berdusta iku yahdi bisa nuduhake apa al-kadhib ilal juri maring lanjut maring kedurhakaan. Berbohong itu bisa mengakibatkan atau bisa mengantar kepada orang yang pada sikap durhaka, jujur lanjut. Wa innal durolan sak temene sifat lanjut iku ya jujur nuduhake ilang dari maring. Wa innar rajulan sak temene wong lanang iku layak dituju goro sapa betul hatta yuk apa sehingga catet sapa betul ing dalem handi wah dicatet kan dan ing wong kang tukang. Jadi kebalikan daripada sidik ya, kepada sidik itu adalah kadzib. Sidik itu yang akhlakul mudah baik, yang kebalikannya adalah kadzib. Ya tadi kalau mengikuti definisi yang awal tadi bahwa sidik adalah konsisten antara etika batin dengan zahir, apa yang ada dalam hati sesuai dengan apa yang diucapkan, atau konsisten ketika dia itu di rumah, di kamar, apa yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan ini sama saja ketika dia keluar rumah, ketika dia di luar lihat banyak orang. Ini kebalikannya adalah kadzib. Kadzib itu berarti ya dia tidak konsisten. Apa yang dia sampaikan dengan apa yang ada dalam hati tidak sama. Ini berat. Jujur. Ini harus untuk keimanan yang kuat. Artinya iman itu kita bisa salah satu yang mengantar kepada sifat kita bisa mengamalkan sedikit itu adalah pertama dasarnya adalah iman kepada Allah, percaya bahwasanya Allah itu adalah Maha melihat, bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita, dan pengawasan Allah kepada kita ini tidak terbatas oleh sekat-sekat apapun. Tidak, kan kita tahu bahwa Allah melihat sesuatu itu kan tidak sama dengan manusia. Penglihatan manusia melihat sesuatu itu membutuhkan beberapa piranti, beberapa media, beberapa alat, beberapa bantuan. Contohnya mata. Kalau mata sakit, ya, mata sehat, masih butuh lagi harus ada cahaya. Kalau gelap, masih sehat pribadi. Kalau gelap tidak ada cahaya, maka mata tidak bisa. Kita tidak bisa melihat. Sudah mata sehat, cahaya ada, harus tidak ada penghalang. Kalau ditutup gitu saja, ya itu sudah tidak terlihat. Ini karakter penglihatan manusia. Tidak ada penghalang. Itu masih butuh lagi apa? Jarak harus tepat. Jarak terlalu dekat dengan mata ya nggak kelihatan. Ya. Jarak terlalu jauh, sangat jauh, ya tidak. Nah itu kalau pandangan manusia. Tapi kalau pandangan Allah melihat kita, itu ya mubinasihi. Allah melihatnya itu tanpa butuh bantuan apapun. Sehingga dalam keadaan apapun, dimanapun, Allah senantiasa melihat kita. Sehingga yang menilai kejujuran kita itu adalah Allah. Sehingga
dengan keimanan ini ingat atau kita tafakuri, maka insya Allah itu akan lebih mudah untuk mengantarkan kita kepada sifat sidik. Dan selanjutnya yang kedua, hadis yang kedua. Asani utawi hadis kang nomor loro iku an Abi Muhammadin saking Abi Muhammad Al Hasan bin Aliin nyatani Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hadis yang kedua dalam bab sidik ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sibtun Nabi, ini cucu ini pun tidak Rasul itu Sayyid Hasan putrani pun Sayyidina Ali dengan ibu Fatimah Zahra al-Batul. Radhiyallahu anhuma radhiyamukum ridhani sapa Allah anhuma saking karne Sayyid Hasan dan Sayyid Ali. Sayyid Hasan dan Imam Ali itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyid Hasan ini adalah berarti kakak nih, kakak Sayyid Husain. Kakaknya Sayyid Husain ini. Nah, ini memang istimewa. Rasulullah sendiri sudah pernah diceritakan di dalam sebuah hadis itu bahwa suatu hari Nabi Rasulullah itu berkhutbah. Ketika berkhutbah itu tiba-tiba Sayyid Hasan ini nututi kanjeng Nabi, nututi maksudnya nututi derek munggah teng mimbar, Kemudian kanjeng Nabi menahannya, tahan, dan kanjeng Nabi menoleh kepada para jamaahnya dan berkata, Innabni harasidu, putraku ini, anakku ini, atau cucuku ini adalah seorang pemimpin. Wala'allallah ayyusliha bihi baina fi'ataini azimatin minal muslimin. Dan mudah-mudahan Allah bisa mendamaikan dua kelompok orang mukmin yang sedang bertikai, kelompok muslim yang sedang bertikai melalui karena itu nyata apa yang doanya kanjeng Nabi ini menjadi nyata bahwa pada akhirnya pada saat pasca wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nah ini kan kemudian ada perebutan khilafah khalifah antara Muawiyah dan Sayyid Hasan. Pada saat perang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, akhirnya Sayyid Hasan ini mengalah demi semata-mata, bukan mengalah bukan karena apa, tapi mengalah itu semata-mata demi untuk menyelamatkan agar tidak menambah korban di dalam orang-orang muslim. Untuk meredakan konflik, untuk meredakan pertumpahan darah antara sesama. Sehingga berlancar, sehingga politik pada saat itu kalau kita baca sejarah itu relatif aman, relatif teduh nih, tidak begitu gejolak pasca Sayyid Hasan menikah mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan fokus untuk mengajarkan atau mendidik umat. Nah, pun kembali itu adalah sekilas nih tentang Sayyid Hasan. Lajeng kola dawuh sapa Sayyid Hasan bin Sayyidina Ali. Dawuhipun hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hafiztu apal sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak ma yaribuka ilama la yaribuka atau yuribuka yaribuka sama
eh, tinggal ing hadis tak malaya ribuka ma yuribuka ila mala yuribuka. Artinipun dak ninggalo sapa sira ma ing barang yuri utawa yari buka kang mamangake sesel sesine yuri buka kang mamangake apa ma ing sira ilama maring barang la yuri buka kang ora mamangake apa ma ing sira. Tinggalkanlah sesuatu yang kamu ragukan dan pilihlah sesuatu yang tidak kamu ragukan. Nah, ini sesuatu kita ketika melakukan sesuatu ini kok ragu-ragu. Yo pura. Ini menurut hadis ini sebaiknya itu tinggal kita lakukan sesuatu yang kita mantepi, kita yakini. Meskipun nanti hasilnya bagaimanapun kita nggak tapi kita yakin apa yang kita. Kenapa? Fa'inna sidqo mongko sak temene sifat temen ikut tumak nina tenangan wal kadibalan sak temene sifat goroh ikuri batun kemamangan. Nah, karena di sini dikatakan karena alasannya sifat sidik teman jujur itu adalah ketenangan. Sedangkan sifat bohong ini adalah keraguan-raguan. Iya, keraguan-raguan. Sifat bohong itu adalah keraguan-raguan atau membuat tidak tenang. Sifat kemamangan itu membuat hati tidak tenang. Siapapun ya, pasti kita sudah sering mengalami. Kita pernah mengalami lah ketika kita berbohong, apa yang kita sampaikan tidak sama dengan yang kita lakukan itu ada sesuatu yang tidak nyaman, ada sesuatu yang karena hati ini nggak bisa dibohongi pada hakikatnya. Ini dilanjutkan ini hadis yang diriwayatkan oleh Said Hasan bin Ali ini adalah Rasulullah pernah pesan kepada beliau, kakek beliau Rasulullah itu pernah pesan kepada Said Hasan, tinggallah apa yang kamu ragukan dan pilihlah apa yang tidak kamu lakukan, apa yang kamu mampu. Ini juga berlaku dari semua nih. Misalnya sholat, contoh sholat. Saya sering itu adalah sholat sendiri nih. Kalau sholat sendiri ini yang sering, atau imam. Tapi yang paling sering itu yang saya alami sholat sendiri. Sholat ini biasanya sholat zuhur atau sholat asar. Ini kan ragu gitu. Saya ini sholatnya itu berapa rakaat ya? 3 atau 4 atau 2 atau 3. Nah, itu kan ragu itu. Ragu itu harus ditinggalkan. Caranya meninggalkan di sini dengan mengamalkan meninggalkan sesuatu yang meragukan dan memilih sesuatu yang meyakinkan. Maka ketika kita itu yang kita lupa itu, yang kita lakukan adalah jumlah, agar kita yakin, maka kita pilih yang paling sedikit. Kita masih misalnya antara sudah 3 rakaat atau 4 rakaat dan jadi 3 rakaat. Langsung saja kita ambil 3 rakaat. 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 rakaat. Itu kalau jumlah. Itu semua sudah dibahas ini bisa melahirkan sebuah kaidah fikih dalam kaidah fikih itu ada atau contoh lagi ketika kita ragu. Kita sudah wudu. Kita yakin tadi kita itu tadi pagi kita itu wudu. Terus sekarang kita lupa, kita ragu bukan lupa, ragu. Saya itu sudah batal atau belum ya? Nah, batal atau belum itu ragu. Maka ini jangan diteruskan. Kita ambil yang yakin. Apa? Oh, yakinnya tadi bahwa kita adalah sudah wudu. Yang kita yakini, yang pasti kita sudah wudu,
soal batal atau belum itu adalah keraguan. Maka kita ambil yang kita yakini, berarti kita tidak itu caranya maksudnya dalam mengamalkan. Ini contoh saja nih, contoh dalam, dan itu bisa kita praktekkan dalam kesehari-harian. Dalam hal apapun, insya Allah hadis ini bisa kita. Pun rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa Tirmidzi Imam At-Tirmidzi. Wa qala lan dawu sapa Imam At-Tirmidzi hadisun utawi hadal hadis iku hadis sahihun kang sahih apa hadis. Selanjutnya qauluhu yaribuka utawi dawuhe rawi, apa yang dikatakan rawi, kalimat yang disampaikan oleh rawi yang dari hadis yaribuka, nyata lafaz yaribuka iku huwa utawi yaribuka iku bifatil ya'i kelawan diwaca fathah ya'i ya yaribuka ya wa dhammiha lan kelawan diwaca dhammah ya'i, berarti yuribuka, jadi ada dua, bisa yaribuka bisa yuribuka. Wa maknahu utai maknane yaribuka atau yuribuka iki aslinya utruk ninggalo sapa sira ma ing barang tasuku kang mamang sapa sira fi hillihi ing dalem halalima wa'dil lan ngaliya sapa sira ila maring lan la tasuku kang ora mamang sapa sira fihi ing dalem. Maksudnya di sini adalah bahwa tinggalkanlah sesuatu yang kamu itu ragu tentang atau masih ragu tentang kehalalannya. Nah, sesuatu yang kita ragukan kehalalannya ini diperintahkan oleh Rasulullah dalam pemilik sadar ini agar ditinggalkan. Dan kita pilihlah sesuatu yang kita tidak ragu tentang halalnya. Ini dalam hal pekerjaan, dalam hal rezeki, ini terutama dalam hal itu. Sesuatu yang kita masih ragu halal haram, itu tidak. Dalam hal makan, misalnya kita mau cari makan, tempat makan. Nah, di sana di warung itu kok ini kok kemproh, kotor atau bagaimana, kok ketika masak itu kurang memperhatikan tentang kenajisannya. Nah, itu lebih baik kita pindah aja. Kita pilih atau rumah makan atau tempat makan yang kita yakini bahwa di situ soal najis, soal hal haram, orangnya sangat perhatian atau sangat menjaga, terutama dalam hal halal haram atau ini makanan ini najis atau bukan. Jadi anjuran syariat seperti ini. Ini untuk memudahkan kita atau untuk memulai kita memudahkan untuk jujur, terutama jujur dalam hal halal haram atau boleh atau tidak boleh dalam kehidupan. Kalau ini dalam bab fikih sebenarnya sholat tadi. Kalau ini dalam bab tasawuf, dalam hal keseharian, kehidupan sosial, mencari nafkah dalam hal halal haram, nah ini maknanya seperti itu. Asal isu an Abi Sufyana Taufik bin Harbin, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pada Senin depan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, lahir batin. Mudah-mudahan pengajian pada Senin pagi ini meskipun sebentar sedikit dan tetap istiqomah dan bisa mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
alaihim waladhdallin. Nah, terima kasih dan